Shalom saudara, selamat berjumpa kembali di RHS Renungan Harian Sulung. Mari sebelum kita mengumpulkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan menerangi hati dan pikiran kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Anugerah kasih-Mu memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Engkau bangunkan kami di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh melakukan aktivitas hari ini. Dan sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita lanjutkan sampai kepada Yohanes 4 ayat 40. Ya, apa yang difirmankan, yang dikatakan Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal di situ 2 hari lamanya. Oh saudara, setelah orang Samaria yang berbondong-bondong itu datang kepada Tuhan Yesus, mendengar khotbah Tuhan Yesus yang luar biasa, firman Tuhan merubah hidupnya dan mereka menjadi orang yang percaya. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tinggallah di sini. Gak cukup sehari, kalau bisa 2 hari. Mungkin dalam hati mereka pun ada yang katakan, seterusnya Tuhan tinggallah di sini. Ladang itu sudah menguning dan siap dituai. Oh saudara, orang banyak yang berbondong-bondong dari berbagai daerah Samaria sekarang sudah datang kepada Tuhan Yesus. Oh saudara, relasi yang dulunya putus, relasi yang dulunya tidak nyambung, tidak connect, bermusuhan, sekarang relasi orang Yahudi, relasi dengan orang Samaria yang berabad-abad sudah putus, sekarang dipulihkan kembali oleh Tuhan Yesus. Saudara, sehingga sekarang sudah tidak ada lagi suara yang mengatakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku yang seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Itu sudah tidak ada. Itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Itu sudah disambung kembali di dalam relasi yang penuh kasih. Perdamaian dialami oleh orang-orang Samaria. Yang pertama, orang Samaria berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Allah yang menjadi manusia dalam Tuhan Yesus, Allah yang menyelamatkan, Allah yang jadi pemisah, di mana Tuhan berkata, siapakah yang memisahkan antara aku dan engkau adalah dosamu. Sekarang dosa itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Maka relasi Allah Bapa dengan manusia, dengan orang Samaria, dengan manusia yang berdosa sudah dipulihkan. Dan dengan demikian hubungan dengan Allah beres, maka hubungan dengan diri sendiri juga beres. Orang Samaria menemukan dirinya yang penuh sukacita. Sudah tidak ada guilty feeling lagi karena dosa. Sudah tidak ada kebencian, sakit hati, iri hati, pengalaman pahit, luka hati. Semuanya sudah dibereskan ketika dia damai dengan Allah. Dia bisa damai dengan dirinya sendiri. Dan dengan damai dirinya sendiri, maka orang Samaria sekarang juga bisa berdamai dengan orang lain. Bisa berdamai dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi juga damai dengan orang Samaria. Damai dengan sesamanya. Oh saudara, itulah Mesias. Itulah Tuhan Yesus yang datang membawa shalom. Apa itu shalom? Damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Keselamatan,
bagi semua orang yang percaya kepadanya. Betul-betul diberikan shalom, betul-betul diberikan damai sejahtera. Damai sejahtera bersama dengan Allah, damai sejahtera yang berasal dari Allah, karena melalui damai sejahtera itu semua dosa sudah mati, sehingga tidak ada pemisah lagi antara Allah dan manusia. Shalom memberikan damai sejahtera dengan diri sendiri, karena sudah tidak ada dosa di dalam dirinya yang membawa dirinya kepada kebinasaan. Sudah tidak ada. Dosa itu sudah dimatikan. Maka saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Dosa yang sudah tidak ada dalam diri saya itu, dosa yang sudah tidak mengikat saya untuk mati dalam kebinasaan, itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga saya sudah tidak ada guilty feeling lagi, tidak ada rasa bersalah lagi untuk mati di dalam kebinasaan. Shalom itu juga memberikan damai sejahtera dengan orang lain. Oleh karena itu, dosa sudah mati. Begitu dosa mati, sudah tidak ada kebencian. Begitu dosa mati, sudah tidak ada permusuhan. Begitu dosa mati, sudah tidak ada dendam. Begitu dosa mati, yang ada kasih yang muncul di dalam diri setiap orang yang diselamatkan. Maka saudara, orang-orang Samaria benar-benar mengalami damai sejahtera dalam hidup mereka setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Setelah mereka melihat, percaya, dan hidup bersama-sama dengan Sang Mesias, Juru Selamat dirinya, Juru Selamat manusia, Juru Selamat yang dipercayainya. Maka orang-orang Samaria sekarang meminta Tuhan Yesus, tinggallah di Samaria. Tuhan, tinggallah di sini. Untuk apa tinggal di sini? Karena orang-orang Samaria yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mereka ingin hidup bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Saudara, ini penting sekali saudara ya. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka dalam seluruh hidupnya dia ingin hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kapan? Anytime. Setiap hari aku berjalan dengan Tuhan. Saudara, apa yang dapat kita refleksikan renungan hari ini? Yaitu, apakah saudara sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang datang kepada saudara, yang mencari saudara? Apakah saudara sudah menemukan damai sejahteranya di dalam hidup saudara? Dan kalau sudah, apakah saudara juga minta seperti orang-orang Samaria, Tuhan Yesus, tinggallah di sini. Tuhan Yesus, tinggallah dalam hidupku. Tuhan Yesus, berjalanlah bersama dengan aku. Karena aku tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Saudara, pujian dari Gloria Trio, tinggal sertaku. Mari kita renungkan, kita ambil waktu teduh dan berkata, ya Tuhan, biarlah Engkau tinggal bersamaku, tinggal bersama dalam hidupku. Aku tidak bisa jalan sendiri. Engkau yang sudah mengasihi menyelamatkan aku. Ya Tuhan, aku mau Engkau tinggal bersamaku. Ya Tuhan, dengar doa kami. Tuhan, tinggallah dalam hidupku. Pertolongan tiada
tinggallah di sini. Engkau yang menguatkan aku, Engkau yang meneguhkan aku. Engkau yang berfirman, jangan takut, jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Oleh karena itu Tuhan tinggal sertaku. Aku perlu setiap jam dalam hidupku ya Tuhan. Aku ya Tuhan. Itulah permohonan kita. Biarlah kita terus berkata, Tuhan tinggallah di sini. Tuhan tinggallah bersamaku. Tuhan tinggallah dalam hidupku. Apakah saudara mau mempunyai komitmen? Saudara bersedia untuk berkata, tinggallah dalam hidupku. Aku tidak mampu berjalan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang Samaria yang Engkau selamatkan, sehingga mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka percaya dan Tuhan berikan anugerah keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan orang Samaria. Biarlah ya Tuhan, kami yang juga adalah orang-orang Samaria ini, orang-orang yang tidak mengenal Engkau, orang-orang yang tidak tahu siapa Tuhan dan Juru Selamat kami, selain Engkau datang mencari kami, mendapatkan kami, dan memperkenalkan kepada kami. Bahkan Engkau yang membuka hati kami untuk bisa percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Biarlah aku selalu berkata, Tuhan, tinggallah bersamaku. Tinggallah bersamaku secara pribadi. Tinggallah bersama suami, istri, anak-anakku, cucu-cucuku yang ada di Surabaya, yang ada di luar kota Surabaya, ada yang di luar negeri, dimanapun saja mereka berada, anak-anak kami semua Tuhan. Tinggallah ya Tuhan bersama mereka, tinggallah bersamaku. Karena kalau tidak, maka kami tidak kuat dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu kami serahkan saudara-saudara kami yang masih bergumul, yang khawatir, yang takut, yang susah, yang punya beban berat, yang sekarang masih meneteskan air mata, yang sakit. Oh Tuhan, biar semuanya Engkau pulihkan, Engkau kuatkan. Dan kami semua, saudara-saudara kami siapapun, selalu berkata, Tuhan, tinggallah dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai berjumpa di dalam RHS Renungan Harian Sulung yang akan datang. Faith at Hope. Biarlah iman kita bertumbuh melalui keluarga kita. Tuhan berkati.